Kalau di sana mi gitu. Mi, ji, ki gitu. Mi, jiki, Kita sudah hibimi. makan ya. Sistem pembelajarannya sih ya hampir mirip kayak di Indo, tapi kalau di sana itu emang kebanyakan praktikumnya. TK minimal 2,75. Wih. Oke, hai guys, sawadikap. Welcome back to Agropod. Agrotop ya sekarang? Udah ganti. Tetap bersama saya Nova dan saya Ananta. Kita kedatangan tamu mahasiswa pertukaran mahasiswa. Ada perlu dikenalin dulu? gue kenalan dong, dulu sama dulu. masnya Halo, siapa? aku Anwar, mahasiswa semester 5 Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Sawadikha, nama saya Inggit Maharani, saya dari semester 7, Prodi Agroteknologi juga. Nah, itu diceritain Mas Anwar tuh pertukaran mahasiswanya di mana, Mbak Inggit dari mana? Mungkin Bisa banyak Nah, sweet aja. Nah, gini ya, karena tadi saya sudah sawadikap. Ini itu kedatangan bintang tamu, mahasiswa dari Thailand. bukan dari Ya Thailand, beseran cuman Thailandnya trial berapa bulan? 1 semester ya? 3 minggu. 3 minggu. Nggak ada 1 bulan. 3 minggu dulu. Karena ini kita kedatangan beliau, kita dari yang Hasanuddin dulu aja. Gak balik. Ngapain? Oke, Yang oke, ini oke. nanti aja. Oke, kebetulan di bulan Agustus kemarin saya berangkat dari Jawa ke Universitas Hasanuddin Makassar. Kalau gue tahu di sana itu kayak gimana sih Mas? Maksudnya ini kan ikut PMM ya dari Kampus Merdeka. Pertukaran mahasiswa Merdeka. Itu kayak di sana itu culture-nya gimana sih? Apakah sama di sini? Maksudnya kehidupan orang-orangnya atau ya berbeda, sangat berbeda daripada di Jawa? Mungkin kalau kehidupan kayaknya jauh berbeda, Mas. Berbedanya di mana tuh? Ya dari segi sosialnya, terus dari segi bahasanya itu beda jauh sama kita yang di Jawa. Bisa nggak kasih contoh Dari segi bahasa dulu. Dari segi bahasa dulu. Ada Misal bisa ngomong nih, misal mau pesen makanan di sana. Gimana? ada salah pahaman gitu. Kalau apa namanya dari segi bahasa ya, di sana tuh kan bahasa di Sulawesi tuh banyak. Iya. Ada Bugis, ada Toraja, ada Makassar sendiri, Bone sendiri itu bahasanya beda-beda. Cuma untuk bahasa kesehariannya tuh ya hampir-hampir mirip gitu. Kebetulan itu yang pakai bahasa daerah mana? Bone atau gimana? Enggak, dia ada kayak apa namanya bahasa keseharian ada sendiri. Untuk bahasa persukunya ada sendiri gitu. Waduh, berarti Jadi, beragam banget ya? banyak banget, Mas. Iya. Bisa dicontohin dong, misal mau pesen makanan itu gimana? Bilangnya itu kalau Biasanya pakai bahasa sana ya? Iya, kalau kita ke apa namanya? Ke warung nih. Iya. Itu pasti nanti yang jual tuh tanya, "Makan nih?" gitu. Jadi kan kita yang kan yang awal ke sana tuh agak ngerasa loh. Saya kan belum pesen, belum apa kok udah Kenapa ditawarin tawarin mie mie? gitu kan. Iya, jadi enggak taunya tuh mie itu bahasa imbuhan. Gitu. Bahasa imbuhan kayak Ya. kalau di Jawa itu contohnya apa ya kalau di Jawa? Makan Mbak. Nah, Kok Mbak? Oh, Beda. beda. Apa? kayak lah gitu. Oh, kayak Iya lah, gitu. gitu. Ya, kayak gitulah, semacam kayak gitulah. Kalau Jadi- di sana mie gitu. Mi, ji, ki gitu. Mie, jiki, Kita sudah hibimi. makan ya. Iya, Beneran. Apa namanya bahasa imbuhannya tuh banyak banget. Gitu. Kalau di Inggit diceritain di Thailand. Kalau dari saya waktu di Thailand ya kalau culture shocknya itu emang dari segi bahasanya ya emang jelas-jelas beda karena beda Iya, negara. beda. Karena kan Betul. nggak mungkin Beda kamu negara. dengan orang Beda Indonesia Jawa. apa kabar gitu kan? Nggak Betul, mungkin. betul, Iya. betul. Mungkin kalau selain dari bahasanya, dari orang-orangnya ya, yang biasanya kita di Indonesia itu kan minoritas agama Islam, di sana juga minoritasnya agama Buddha, yang otomatis bisa kita lihat juga dari bentuk tubuhnya juga beda gitu. Kalau di sana pakai Fashion nya juga beda. Kalau sana bahasanya Mbak Inggit pakai bahasa apa?
Kalau di sana waktu kemarin itu saya pakainya full bahasa Inggris ya kalau untuk komunikasi ke sesama mahasiswa atau ke sama dosen. Berarti gitu. dosen di sana itu ngajarinnya pakai bahasa Inggris Bahasa juga. Inggris, tetapi juga waktu di sana kemarin saya itu diajak join sama kayak muslim, khusus muslim club sendiri itu, dan semua mahasiswa muslim itu bisa bahasa Melayu. Jadi kita tuh masih bisa ngobrol gitu. Oh, berarti gini, mayoritas yang komunitas muslim itu malah orang-orang Melayu ya? Enggak keturunan Thailand tapi emang bisa bahasa Melayu gitu. semua gitu. Ya, untuk dari orang-orangnya kayak gimana? Maksudnya itu kan pasti beda kan dengan kepribadian orang Indonesia atau orang Jawa pada umumnya. Di sana itu apakah pada ramah tamah atau lebih ke kayak gimana gitu? Individualis. Otomatis ramah tamah ya karena kita itu saya sama Farhan ya yang kemarin pertukaran ke Oh iya, Thailand sama itu. Farhan ya. Iya. Ini sekedar menginfokan ya, Mbak Inggit ini dulu berangkatnya sama Farhan, cuman Farhan saat ini nggak bisa hadir ya karena ada keperluan lain. betul. Boleh dilanjut? Oke, waktu di sana kan otomatis kita berdua itu beda dari yang lain. Dari segi pakaiannya udah beda. Karena kan kita waktu saat kuliah kita biasanya pakai kemeja agar biar sopan lah gitu. Iya. Tapi mahasiswa di sana tuh enggak. Dia Pakai jubah. enggak pakai kaos tuh juga. boleh, pakai kaos polo itu boleh. Dan pakai celana training pun boleh. Jadi di sana sangat-sangat santai. Enggak harus kesopanan itu diukur dari pakaiannya. Santai dalam tanda kutip emang santai apa gimana? Kok soalnya kalau santai, definisi santai di Indonesia kan ya udah ada tugas nanti dulu batch dulu kayak gitu. Apa emang santainya santai ya? Oke, aku santai tapi kalau saat ini disuruh ngerjain disuruh ini ya ini kayak gitu. Santai itu santai mereka itu kayak kita bergaul gitu loh. Sama teman itu gitu. santai, tapi masalah untuk dalam pendidikan itu mereka punya tujuan dan gitu. itu benar-benar serius mereka itu. Keaktifannya dalam perkuliahan itu benar-benar terlihat gitu. Beda lah dari mahasiswa di Indonesia. Beda emang. Ya emang gimana ya, dari di sana kan budaya Mekong, ibaratnya kayak Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan itu kan emang udah beda. Kalau Malaysia sama Singapura, Indonesia itu mungkin sama karena Brunei sama satu rumpun itu. Itu aja udah gimana ya? Kita udah ketinggalan jauh dari Malaysia, dari Singapura ketinggalan jauh. Terus kayak di sana nih, ada gak hal-hal yang ibaratnya yang membuat bener-bener culture shock di sana? Karena kan di Thailand itu gini ya, kalau yang orang-orang awam melihatnya kayak negara yang sangat beragam dalam tanda kutip, toleransinya tinggi, terus mereka juga melegalkan dalam tanda kutip beberapa gender seperti itu. Apakah ada yang membuat Inggit kaget atau waduh kok gini sih? Apakah ada yang gitu? Ya mungkin kaget culture-nya itu emang kalau kita ketemu ya yang kayak gender itu. Kayak kemungkinan ya ada yang emang udah transgender atau yang kayak laki-laki tapi ya tingkahnya seperti perempuan atau kan sebaliknya. Itu culture shock-nya. Sana juga kayak seperti di Bali juga ya kan kebanyakan mayoritasnya selain non-Islam itu kan. Di sana juga banyak anjing berkeliaran. Liar gitu. Liar semua. Berarti mau keluar rumah pasti kayak setara kucing gitu ya? Iya, setara kucing kalau di Indonesia. Gitu. Berarti mau keluar, najis jangan kayak gitu ya. Jangan sentuh aku jijik. Benar. Seperti itu. Terus di sana juga, nah ini yang saya tanyain dari Mas Anwar nih. Kalau di sana itu kan mengikuti selama 1 semester ya Mas? Kalau aku 1 semester. 1 semester kan? Nah itu selama 1 semester itu gimana sih sistem pembelajarannya, kayak apakah ada perbedaan dengan kampus-kampus? Karena kan di Hasanuddin kan negeri ya? Iya, negeri. betul. Nah itu apakah ada perbedaan atau gap tanda kutip tersendiri dari kampus yang sekarang sama yang Hasanuddin? Untuk perbedaan kayaknya sangat jauh sih. Kampus kita UMK nih kayaknya gimana ya? Iya betul, banyak banget yang perlu dievaluasi dari terutama fakultas kita nih, fakultas pertanian nih, kayaknya harus banyak-banyak mencontoh dari Unhas nih. Nah contoh apa
apa yang maksudnya harus diadaptasi dari ini, dari Universitas Hasanuddin teruntuk Fakultas Pertanian pada tersendiri ini, yang harus dicontoh, ibaratnya yang harus diadaptasi lah, yang harus diadaptasi ke pertanian itu apa? Yang pertama tuh dari segi pengajar lah, dulu, tenaga dulu. pengajar ya, dari tenaga pengajar. Itu pengalaman aku di sana selama satu matkul itu bisa diampus sampai 3-4 dosen, Mas. Wah, berarti Iya. satu mata kuliah 3-4 dosen ini menjadi kayak nggak hanya sekedar pengawas atau emang megang. Megang Megang. pelit, iya. Wis. Jadi bergantian sih. Ntar 4 kali 5 kali pertemuan, ntar ganti dosen lagi. Ntar begitu seterusnya. Nah, dan rata-rata ya mungkin wajar sih mereka kampus negeri ya. Kita kampus negeri. Jadi dari 4 dosen ini rata-rata profesor semua. Wis. Iya, jadi Sangat verified ya. banget, Mas. Sangat Jadi verified. suasana pembelajarannya ya mungkin agak sedikit berbeda sih. Dan nggak bosan juga kan dosennya ganti. Benar. Terus untuk nilainya gimana nih? Karena kan setiap 3 dosen kan satu Iya. matkul. Apakah setiap dosen ini memberi nilai sendiri atau jadi satu? Iya, tiap dosen tuh ngasih nilai sendiri. Jadi di sana istilah UAS UTS tuh ya hampir sama sih, maksudnya. Iya. Mungkin kemungkinan kalau di kita di UMK kan setiap setengah pembelajaran, setengah semester pasti UTS kan, ada istilah UTS kan. Cuma kalau di sana UTS-nya tuh ya setiap satu dosen mau ganti ke dosen berikutnya, dosen ini ngasih ujian sendiri gitu. Berarti satu dosen satu soal. Betul. Dan satu dosen satu nilai. Itu berarti Betul. berarti nggak ada dong kong-kali-kong, ibaratnya benar-benar nilai Nggak objektif. ada. Berarti ini ada personalitinya sendiri dan nanti hasil nilaimu ada Hasilnya hasil. ya digabung nanti kan, digabungan dari 3 dosen itu. Susah gak Mas di sana? Ibaratnya Kalau karena pembelajaran di sini kan seperti itu, di sana ibaratnya kaget gak ibaratnya dengan sistem kayak gitu? mungkin awal-awal kaget sih, Mas. Awal-awal kaget sih pastinya. Soalnya beda kan sama kita di UMK. Tapi ya alhamdulillahnya ya bisa menyesuaikan. Soalnya kan PMM ini kan bukan cuma kita tok kan. Dari seluruh Indonesia ada gitu. Dan kebetulan kemarin yang di Fakultas Pertanian itu ada sekitar 15-an orang dari seluruh Indonesia. Harus mau nggak mau diadaptasi, harus memaksakan diri. Ya, gitu jadi meskipun kita ada yang nggak paham tuh, misal kita nggak paham, teman kita yang PMM ini paham. Jadi saling sharing ya, gitu. betul. Jadi nggak adaptasinya nggak, Mas. Nah, kalau tadi kan dari segi pengajar, kalau segi sistem pembelajaran kayak praktikum, pembelajaran di kelas itu gimana, Mas? Kalau praktikum juga beda sih dengan kita. Gimana bedanya? Ya. Ya misal gini kayak Mbak Inggit ini kan pengalaman jadi itu ya apa namanya asisten praktikum ya, asdos ya. Nah, itu kan kalau laporan Mbak itu kan kayak apa namanya? Mungkin ngumpulnya 1-2 kali laporan kan. Misal laporan sementara sama laporan akhir kan. Nah, kalau di sana enggak, Mas? Gimana? Jadi setiap laporan nih dari bab 1 sampai bab 3 ya kan. Itu entah apa namanya? Masih kita ngumpulin. Ini masih ACC 1. Bertahap jadi gitu ya? jadi bertahap. Jadi ntar Setara skripsi dong. nah, ya hampir mirip kayak gitulah. Jadi nanti ACC 1, ACC 2, ACC 3, baru ntar ACC plus. Tapi dosennya ada yang kayak ninja gak, hilang-hilangan atau udah semua di sana? Kalau dosen kalau ketika praktikum itu emang bener-bener si apa namanya asprak sih yang ngawas. Ya yang handle emang asprak. Asprak pun beda loh, Mas. Kalau kita di UMK kan mungkin satu mata kuliah Satu asprak itu satu kan, paling banyak 2 lah, paling banyak 2 ya kan. Tapi kalau di sana satu kelompok itu satu asprak. Berarti misal satu kelas nih ada 5 asprak. 5 asprak. Dan itu bisa lebih tertata dan Nah, ya betul. Lebih Jadi terfokus gitu. jadi satu asprak tuh ngawasin satu kelompok. Jadi kita tuh lebih ke handle gitu loh. Lebih Itu sih. diperhatikan gitu. Benar. misalnya. Benar. Nah kalau Inggit sendiri nih, Inggit kan di Thailand pasti kan. Nah itu sistem pembelajarannya gimana sih? Apakah sama dengan yang di Hasanuddin atau kalau di Thailand kan culture-nya beda, apa-apanya beda. Karena kan di Asia Tenggara sendiri kan udah nggak masuk rumpun Melayu kan. Itu sistem pembelajarannya gimana itu?
Kalau sistem Thailand. pembelajarannya sih ya hampir mirip kayak di Indo, tapi kalau di sana itu emang kebanyakan praktikumnya. Kita lebih ke praktek daripada teori. Iya. Meskipun kita sudah teori, tapi kita langsung action melakukan praktikum di hari itu juga. Contohnya Gitu. apa? Kayak kemarin itu saya waktu dari dosen itu Mrs. Nantia itu juga kita ada pengenalan beberapa jenis beras dan kita juga langsung melakukan action di hari itu juga untuk semua mahasiswa. Itu kita memasak nasi dan kita konsumsi untuk di penilaian terhadap beras tersebut. Oh, gitu. berarti kayak praktikum misal beras, berarti langsung ini Hasil, berasnya hasilnya. langsung Iya. on the spot kita olah Kita dan olah. kita identifikasi, kita teliti apa yang kurang. Iya. Berarti langsung ke tujuannya, maksudnya nggak usah harus besok berarti Iya. langsung ini praktikum, ini alatnya kita Iya. lakukan kayak Iya, gitu ya. semua dan biasanya bahan udah ada di situ, kita ya langsung di situ juga. Oke, berarti Nggak kebanyakan teori Nggak. gitu. itu bisa gue dipresentasiin kira praktikum sama teori itu berapa persen kalau di sana? Katanya kan banyak praktikumnya. Iya, kalau bisa di persennya sih kayak 80/20 ya. 80 praktikum. Iya. Oh, berarti beda kalau di Indonesia kan kebanyakan Teorinya. biasanya Iya. kan Iya. 30 sampai 40 praktikum. Iya. Sisanya teori. Iya, Jadi betul. 70% itu hampir teori, karena di Indonesia itu lebih di dalam kelas. Kalau di sana mah beda. Malah bisa dibilang itu mereka praktikum tapi ditambahin materi. Oh, diselingi. Iya. Berarti kalian langsung ini misal iya, betul. anatomi ini terus dijelasin ini berarti gak cuma Jarang masuk gambar. kelas, emang jarang masuk kelas. Oh, Kalau gitu. nggak ke lab, ya emang kelahan gitu. Gitu. Berarti gak cuma digambarin ini Iya. jagung, ini enggak. Enggak. Oke, berarti langsung on the spot. Kemarin juga ikut di kelas peternakan, itu ya langsung ke peternakan hari itu juga, dan itu langsung dijelasin dosennya di peternakan, yaitu kan kemarin tuh imunisasi kambing. Langsung Imunisasi on the spot, kambing? iya. Itu menghitung giginya, menghitung lingkar perutnya, tingginya. Terus disuntik campak gak? Enggak disuntik. Itu langsung on the spot. Suntik vaksin sekalian, Mas. Vaksin. Gitu. Imunisasi kambing, menarik juga. Imunisasi. Ngomong-ngomong itu Inggit di sana meneliti apa? Di sana pasti meneliti kan? Iya. Karena program ini kan awal mulanya itu namanya internship sih, magang, internship nasional ya, internasional ya, ke Taksin University. Tapi dari saya sama Fahri itu merasakan kayak semacam exchange. Oh, Nah gitu kan, karena ya nggak kerasa emang magangnya di sana. Magang pun itu cuma 1 kali aja, itu ke PT ya, PT emang penghasil beras terbaik di sana gitu, beras merah lah gitu. Tapi di sana juga saya sama Farhan diajak untuk melakukan penelitian, diajak sama laboran lah kalau istilahnya di fakultas ya. Itu kemarin kita nggak dikasih tahu, cuma ya kita disuruh datang nanti neliti ini biar kamu paham gitu. Ini bakal beda kok sama di Indo gitu. Iya dikasih Teman-teman dulu Iya, gitu. iya besok datang gitu kan. Terus habis itu dikasih benihnya. Dia tanya, kamu tahu nggak benih apa ini gitu? Nggak tahu. Terus laborannya bilang, tapi dalam nama ilmiah ya. iya. Karena kita nggak tahu, terus kita browsing. Itu ganja, benih ganja yang kita teliti. Oh, ini serius. Serius. Itu legal ya? Ya ganja di sana emang legal sih. Gitu. Bentar, mau tiket Gak gitu juga Pak. juga katanya kan legal, siapa tahu kan. Kan di sini kan mahal. Oh, Di sini kan buat usaha. penyelundupan. Loh, itu kalau di sana itu karena kan legal. Iya. Itu legalnya untuk farmasi apa emang konsumsi pribadi? Karena kalau konsumsi kan bahaya kan. Iya, bahaya. Nggak ditekan peredarannya itu. Mungkin masih ada pro kontra ya. Untuk yang pihak yang pro sendiri itu kan otomatis ya mendukung dilegalkannya ganja itu. Iya. Mungkin Kalau ya kayak- mabuk iya, gitu, yang begitulah. junkies gitu Bener. kan pro. Itu kan tetap pro. Kalau yang kontra kan dari segi peneliti, dari Agamawan. farmasi, ya agama gitu. Pasti. Tetap ada itu banyak pro kontra. Tapi emang di sana legal, nggak ada dosis tertentunya untuk dipakai gitu. Pernah nyoba? Nggak pernah nyoba. Rugi dong. Rugi udah Udah bisa bisa Thailand legal. kan. Cuma peneliti Nggak pernah. saja
meneliti. Berarti di sana itu ya apa orang-orangnya kalau konsumsi apa ganja itu nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan untuk beberapa daerah khususnya kan kebanyakan di daerah ibu kota ya. Di Bangkok itu pasti ada, tapi kan di daerah yang kayak di saya itu kan saya provinsinya Patalung itu kan nggak terlalu emang banyak infrastruktur yang memadai lah di provinsi itu, jadi ya mungkin itu khusus kayak daerah mahasiswa gitu, jadi nggak ada penyalahgunaan ganja itulah. Ya berarti kalau wega di sana itu setara kalau nasi padang kan daun singkong, di sana gani daun ganja. Daun ganja. Ada itu nggak apa namanya kalau di sana pernah makan aneh-aneh nggak? Karena di sana kan banyak kan sate kalajengking, ular, apa terus kelaban itu kan aneh-aneh kan ekstrim makanannya. Ekstrim. Maksudnya kalau soal makanan itu ya emang di sana kan di Indonesia itu kan rasanya kan pedes, manis, Yeah. asin. Yeah. Di sana tuh nggak ada yang namanya asin. Pedes sama asin sama sama Manis. iya. Oh. Pedes asam manis. Berarti Pedes, kalau manis. di sana Nggak ada asin. berarti kalau di sana sebuah rasanya manis gitu, kasih gula. Ya, nambah mungkin asem. Karena orang di sana juga kalau makanan kebanyakan asem dan kebanyakan makanan sana itu sayuran. Wis, jaga dulu. Iya, keju. nggak ada yang bersantan, jarang bersantan. Berarti harus ya berarti kan nggak ada riwayat kolesterol, jantung koroner tekan kan. Oke. Terus dari Mas Anwar nih, Iya. untuk PMM ini pasti kan seru kan? Seru banget. Keluar daerah terus dapat pengalaman yang banyak dan tentunya Betul. difasilitasi. Nah, Betul. itu gimana sih Mas maksudnya caranya maksudnya dalam tanda kutip gimana sih bisa join untuk Iya PMM? PMM. Tips and triknya. Pasti kan ada kan Ya, karena ya. kelihatannya itu kan sangat gimana ya sangat valuable Banget. jadi Nih terutama untuk adik-adik cutting adik-adik cutting lagi. Adik-adik tingkat kita, adik tingkat kita. Ada yang Ini kayak Kak siapa? Ananta. Ini kan masih semester Semester 1. satu. Oke, ini PMM tuh worth it banget buat kamu gitu. Jadi di PMM Mas ya, kita tuh segala macamnya difasilitasi. makan minum berak Enggak dong. Ya enggak segitunya juga. ya maksudnya kan kalau di POM itu kan harus bayar kan Enggak pasti. dong. Berarti Jadi- itu semua Iya. ikut fasilitas ada uang sakunya nggak? Ada dong, ada. Kurang apa lagi coba udah Makan, difasilitasin, diberangkatin, dikasih uang saku. Benar. Jangan gratis. Jangan Wah. Ada yang gratisnya juga. Ada jalan-jalan gratis. Jadi kita kan berangkat tiket pesawat pulang pergi itu kan udah ditanggung. Iya. Dapat tiket yang nanti itu. Terusan yang kedua dapat BBH. BBH tuh bantuan hidup lah Oh. per bulan. Iya. Cuma cairnya kalau di angkatan aku kan PMM 3 nih kan. Iya. Itu carinya 2 kali. Hmm. Cairan pertama sama cairan kedua. Nah, itu BBH selama kita hidup di sana. Terusan yang ketiga ini kita kan tiap minggu, tiap Sabtu Minggu itu pasti ada namanya modul Nusantara. Nah, inti dari PMM ini kan kita mengeksplor, mengenal Daerah. budaya lain kan. Ya, budaya yang kita tuju kan, daerah yang kita tuju. Nah, ini ada namanya modul Nusantara. Modul Nusantara ini kalau di kita di UMK ini bisa dikonversi ke KKN. Jadi nanti kalau teman-teman bisa lolos PMM, ini nggak perlu KKN lagi. Berarti nggak usah KKN nih kamu. Nggak perlu. Apa itu KKN? Enak banget, enak banget, nggak ada ruginya. Iya. nggak ada ruginya. Nah, isinya dari modul Nusantara ini yaitu tadi ngeksplor budaya di sana. Berarti jalan-jalan dong. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Bener banget. Berarti jalan-jalan kemana aja kemarin? Kemarin tuh yang pokoknya ke museum di arah sana, di Makassar sana, terusan ke Pulau Badi pernah, terusan yang paling seru tuh kemarin di modul terakhir itu ke Toraja. Oh ini ya dapat oleh-oleh tuh. Nah, ini salah satu. Boleh gak diceritain di Toraja itu gimana? Karena di Toraja kan kita selalu lihat di televisi dan kayaknya Kak yang serem-serem itu kan pasti kan ada tanda kutip jenazah-jenazah yang Iya, itu benar. kayak Nah, gimana? betul, Apakah betul. Mas Anwar juga melihat atau mengabadikan atau gimana tuh? Karena di tradisi di sana kan kematian adalah sebuah perayaan yang harus dirayakan. Betul. Jangan ditangisi loh. Betul. Itu kayak gimana Mas pas ke sana Mas? Jadi
di Toraja khususnya yang bukan yang nonis ya, yang nonis. Iya, nonis. Di Toraja juga ada Islamnya yang soalnya. Islam. Iya. Oh, Nah itu yang mati, mereka yang sudah meninggal itu nggak dikubur nggak mas? Jadi ditaruh di bukit-bukit, ditaruh di tebing-tebing, di gua-gua gitu, di pohon gitu. Jadi mereka istilah mati dikubur nggak ada. Oh, berarti diawetin gitu ya? Nah iya diformalin. dan itu perayaan itu untuk menghormati ya, ibaratnya Nah, untuk bener. merayakan karena kan Bener. kalau nggak salah itu biayanya juga habis banyak kan, habis Banyak miliaran kan, Banyak banget. habis miliaran. Soalnya untuk upacara kematian itu kan biasanya tuh ya tergantung apa namanya ekonominya keluarga masing-masing ya. Itu paling minimal ya 2 kerbau. Kerbau pun bukan kerbau biasa mas. Kerbau tedong bunga itu ya, Ya kerbau apa yang putih, warna? yang Nah bulan-bulan benar tedong bunga kan. benar. Ya itu. Tuh ya, sampai wah keren. Berarti di sana itu udah include fasilitas juga. Nah Benar. dengan fasilitas kayak gitu, apakah Mas Anwar udah merasa puas? Kalau gue di rate nih, ratingnya berapa sih? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? 9 lah. 9. Karena nothing 9. perfect. Ya, benar. Enggak ada yang sempurna. Ya. Terus kamu Mbak Git sendiri itu gimana? Tuh yang Jalan-jalannya di sana. jalan-jalannya. Apakah hanya berkungkum di universitas itu? Oh, Apakah hanya ada belajar doang Belajar di sana? Enggak, karena emang kita berangkat dari Indonesia itu, kita transit ke Malaysia, enggak langsung ke Thailand. Oh. Berarti kita ke Malaysia, tapi terus mengambil jalur darat untuk ke Thailand. Oh, berarti ke airport itu cuma ke Malaysia. Ya, Penang, Penang. terus kita ke Thailand Selatan pakai Oh, bis. pakai Jadi bis. 2 negara kita lewat. Berapa jam itu? Kalau Malaysia ke Thailand itu kayak kita Surabaya lah, 8 jam. Oh, dekat Atau ya? iya 6 jaman seperti itu. Oh, Seperti itu. dekat Betul. ternyata. Terus ini kayak berarti kesana nggak jalan-jalan? Apa cuman gimana? Apa cuman dineliti di neliti belajar. universitas itu? Oke, ya? tetap jalan-jalan. Kita setiap hari malah diajak jalan-jalan Setiap sama hari? dosen. Karena kan Fakultas Pertanian sendiri itu sudah menjalin dengan Fakultas Pertanian juga di sana. Gitu. Emang dosen kita sama dosen sana tuh aslinya akrab. Kenal satu sama lain. Sebelumnya itu udah Iya, udah pernah Bu Nova itu pernah ke sana Oh, awalnya gitu. gitu. Jadi kemarin kedatangan kita tuh ya agak senang gitu loh, kayak menyambut lagi gitu kan. setelah sekian lama. Iya, setelah sekian lama Sekian ada lama. orang Indonesia lagi gitu kan. Setiap hari emang sering kita diajak jalan-jalan. Kemarin kita diajak ke danau, kayak ciri khasnya di sana itu di danau itu kan apa? Ada kerbau. Kerbaunya itu hidup di dalam danau atau enggak di sekitaran danau. Itu liar. Itu enggak liar, itu ada ada. peternakannya Ada. gitu. Ada yang itu. Betul. Kayak di rawa pening. Iya. Ya kalau perhatikan rawa pening kan ya. Ketika gitu. Nah, untuk itu mau tanya masalah tips and triknya. Tips and trik untuk lolos PMN sama studi exchange. Dapat infonya dari mana? Mungkin Saya dulu Mbak Indi juga ada yang lebih awalnya menarik kan iya. soalnya keluar negara ya kan. Luar Iya negeri, benar-benar. negara ya. Awalnya itu kan dapat brosur ya, internship Taksin University. Itu aslinya kerjasama UMK sendiri sama Universitas Taksin. Oh, berarti itu udah Udah itu secara ada pribadi ya? Secara enggak, itu ada MOU kerjasama. Oh, kerjasama. Iya, Thailand sama Indonesia. Tapi not fully funded. Oh, berarti harus tanda kutip Oh, jadi ada dana yang pengeluaran Ada biaya sendiri ya. Iya. gitu. Oh. Berapa mengcover saja itu dari UMK. Tetapi ya kalau dapat benefit sih lebih banyak benefitnya aslinya daripada ya kita mengeluarkan uang ya aslinya nggak bisa dicari lagi. Selain ya. jalan-jalan itu Selain kan. jalan-jalan itu tetap ada benefit lain gitu. Nah, kalau untuk Mas Anwar, untuk tips and triknya apa berkas-berkas yang disiapin untuk apa namanya pendaftarannya kan banyak juga kan yang minat sama PMM itu gimana? Ya kalau tips and tricks sih kayaknya nggak ada ya Kak. Soalnya Gak ada. iya maksudnya tuh PMM nih Syarat-syarat ya? syarat-syaratnya ya. Harus Oke, Bali syarat-syaratnya. atau gimana? Oh iya ya. Jadi di PMM nih ada 6 kali Wawancara. bukan, Pemberkasan. pemberkasannya seleksi. 6 kali tahap, 6 kali Seleksi. tahap. Tahap pertama tuh
kita bikin akun dulu. Iya. Bikin akun PMM ini dulu kan, ada semua di website ada. Itu bikin akun, selesai bikin akun baru daftar. Yang kedua daftar. Jadi di pendaftaran ini kemarin itu kalau di PMM 3 kemarin itu harus punya BPJS, surat vaksin, terusan transkrip nilai. Minimal berapa mas nilainya? IPK berapa? Untuk IPK minimal 2,75. Wih, berarti Semua Ya bisa makanya ikut. itu kan gitu. harusnya Harusnya semuanya bisa, bisa ikut. karena Ada syaratnya kesempatan gitu. Iya, ada kesempatan. syaratnya Soalnya nggak cuma ribet ya. enggak mudah Cuma kok. ribetnya itu paling itu ya karena apa? Peminatnya banyak gitu. Iya. Nah, Ribetnya itu Betul. apa Setara namanya, bertiket tuh. kunci dari PMM nih cepet-cepet ngisi data. Iya, sepak ibaratnya Cepet ngisi data. Benar. setara bertiket Coldplay kemarin. Benar banget. Seharusnya itu Indonesia itu mahasiswa itu bisa melihat peluang kan. Siapa Benar. tahu ada yang mau joki login PMM. Biasa kan Harusnya Indonesia gitu, kan ada harusnya yang gitu. diwakil kan. Iya, Daripada iya. dia join ngobar, Gak dapat joki aja. Iya, benar, Karena kan benar. cepet-cepetan banget karena antusiasme Indonesia kan banyak. Indonesia soalnya yang ikut kan. Karena ini kalau nggak salah kan program dari Menteri Pendidikan untuk biar mahasiswa itu biar mengenal kampus-kampus lain dan Benar. udah difasilitasi demikian rupa biar mereka gak hanya terkungkung pada satu universitas tapi juga eksplor keluar. Betul. Soalnya syarat utama dari PMM ini harus keluar dari daerah kampusnya. Misal kayak aku nih, aku kan asli Sumatera nih mas, dari Sumatera, terus kuliahnya di Jawa ya kan. Jadi Nama sudah mas. Bentar. Ini Mas Anwar ini ya, tinggal di Sumatera. Sumatera ya mana? Sumatera Selatan. Lahirnya Lahir di Sumatera. Sumatera Selatan. Sekolah di Jawa. Kuliahnya di Kuliah Jawa. di Jawa. Kuliah di Jawa. Kuliah di Jawa. Studi exchange, pertukaran ke Pertukaran. Sulawesi. Iya benar. Terus katanya bisa bahasa Madura, Mas. Ya dikit-dikit sih. Kenapa kok? Madura ini lagi mana ini? Iya, kenapa kok jauh banget gitu? Mungkin banyak sih temanku yang asli orang Madura gitu. Banyak teman lah dari Madura gitu. Pedagang, Mas. biasanya kan gini, kalau Madura. yang ikonik di Madura itu warung Madura. Tutupnya cuma pas kiamat. 24 jam ya. Betul. 24 jam. 24 jam Betul. itu. Berarti 4 ya, Mas. 4 Ya. ini ya udah 4. Nggak pengen nambah lagi misal ke Indonesia Timur atau Uganda misalnya Uganda. Mungkin Rusia. nanti, Mas, ya. Tindakan dulu deh. Nanti lah agenda Lulus selanjutnya. kuliah. Betul, Lanjut betul. tadi tadi mana tadi? Sulawesi. Dari Sulawesi. Dari- Nah itu kan ini Mas untuk program PMM ini kan kayaknya itu maksimal semester berapa sih Mas? Kalau boleh tahu. Untuk maksimal- Syaratnya kan Untuk maksimal kayaknya belum ada ya. belum ada. Cuma minimal di semester 3. Oh minimal. Berarti saya bisa ikut dong semester Bisa. 9. Kayaknya bisa ya. Semester Asal sekarang masih sudah mahasiswa. lulus, Asal- Mas. Asal masih menyandung status menyandung lagi kan. Menyandang Menyandang. status mahasiswa kayaknya masih bisa loh. Wah bisa lah. Tapi saya pengen lulus ya. Iya. Jangan lulus. Gak usah. Percuma ikut PMM kalau kuliah saya 14 semester tidak lulus. Yuk, seru loh, seru. Ya seru tapi kuliah saya tidak lulus menjadi donatur kampus. Donatur tetap. Emang saya cinta UMK tapi tidak begitu caranya. Tuh. Iya, untuk ini pesan dan kesannya buat adik-adik tingkatnya, buat motivasi lah adik-adik tingkatnya. Nah, ini untuk pesan-pesan ya, Ya. pesan-pesan lah. Ini dari Mbak dulu nih, pesan-pesannya dari mana? Untuk Mas Anwar nanti ada sesi sendiri. Gitu ya. Oh gitu ya. Untuk menguji apakah mereka dia memang Iya. bisa bahasa daerah. Aduh. Kita dari Mbak dulu nih. Masuk sesi ACC. Karena kan ini untuk adik-adik tingkat mungkin kan wah aku ingin seperti Mbak Igit, aku ingin seperti Mas Anwar. Anwar. Karena apalagi udah terbuka jalannya dari yang UMK sudah membuka peluang kerjasama dengan Thailand dan itu bisa rutin ya, maksudnya bisa rutin untuk mengikuti itu, tinggal nanti syaratnya kayak gimana aja. Iya. Terus yang dari Mas Anwar itu sudah difasilitasi oleh negara dan bahkan Betul. benefit
dan rewardnya banyak sekali. Banyak gitu. banget. Nah itu coba kesan Mbak Igit untuk adik-adik tingkat. Untuk adik-adik tingkat ya, jangan takut untuk kalau belajar di luar UMK, khususnya itu jangan terus-terusan belajar di UMK karena ya pola belajar di UMK seperti itu terus. Kalau kita berani untuk keluar, kita bakal dapat manfaat yang baru lah dan pembelajaran yang baru. Dan mungkin untuk yang ke Thailand jangan takut soal skill bahasa Inggrisnya karena kalau kita bisa komunikasi dan orang yang kita ajak bicara sudah paham, itu sudah bisa. Kalau nggak paham, iya. Kalau nggak paham, pakai bahasa isyarat. Iya, bahasa isyarat. Itu mah udah. Tangan sudah bisa. Udah. Nggak harus. Iya betul itu kan. Terus juga mungkin untuk pertukaran internasional sendiri itu ada gate-nya ya, persyaratannya itu emang semester 3 dan 5. Khusus semester 3 dan 5. Dan persyaratannya juga mudah sih aslinya, cuma IPK di atas 3,25 itu aja dan bisa komunikasi bahasa Inggris. Conversation lah basic. Iya, basic aja itu udah bisa aslinya. Jangan takut aja. Selain itu juga mungkin lebih mengeksplor lagi ya untuk kayak program-program yang ada yang bisa diikuti mahasiswa itu apa aja, kayak lomba atau ya pertukaran seperti saya dan Awang ya. Selain itu kan juga ada yang lain. Kalian adik-adik itu kan juga harus pintar-pintar cari informasi sih seputar betul. event-event yang ada gitu. Jangan jadi manusia di dalam cangkang aja. Keren. Bagus. Terus pesan Mas Anwar nih apa? Tuh, adik-adik tingkat. Untuk adik-adik tingkat kita pertama nih. yang mau ikut PMM atau MSB atau apa yang Oke. terkait dengan Menteri Pendidikan ini kan banyak kan? Banyak banget. Selain PMM ada Mas? PMM, MSIB. Ada MSIB, ada studi independen. Nah itu. Khusus Ada luar negeri itu ada ISMA. ada juga Isma, ISMA juga ada. Betul. Banyak banget. Kalau kita mau explore tuh banyak banget program dari Kemendikbud yang sekarang ini. Oke, silakan pesan dan kesannya sampaikan. Untuk adik-adik tingkat kita nih, selama kalian masih menyandang status mahasiswa, itu jangan pernah nggak mau mencoba. Apapun peluang itu harus kita coba gitu. Entah itu dari program kreativitas mahasiswa. Kalau PKM kan nggak ada itu Mbak ya? Apa? Nggak ada minimal semester kan ya? Nggak Ya ada Nggak selama ada. dia mau dan Masih Iya, mahasiswa. Masih Tahu, menyandang iya. status mahasiswa ya kan? tidak peduli semester 14 ya. Bener. Iya. Jadi untuk kalian nih jangan pernah nggak mau mengeksplor diri gitu loh. Jadi semua apapun itu wajib kalian coba. Yang penting berani. Yang penting Nggak berani. Masalah hasil urusan Masalah belakang. hasil tuh urusan terakhir gitu. Karena yang penting itu berusaha, ikhtiar dan berdoa pada Betul Tuhan. banget. Iya. Oke, untuk sesi closingan boleh dong diisi Mas Anwar Iya. dengan pakai bahasa Madura dong. Aduh, Harus pakai bahasa Madura. Ih, pakai bahasa Madura atau bahasa Thailand. Mending bahasa Tahu Madura dong, kan. tahu Saya kan dong. di closing pakai bahasa Madura. Buat salam mungkin buat teman-teman adik-adik tingkat kasih quotes atau apa dengan bahasa Madura atau apalah intinya. Pesan untuk closing untuk sesi hari ini yaitu pertukaran mahasiswa. aduh, tidak remai. Gak apa-apa berpikir Menurut- dulu. Silakan kata. Sebetulnya kalau bahasa Madura tuh paham aja sih. Kalau Ya, untuk ngomongnya agak susah. Tidak remai. Mau ngedingati orang tahu nggak? Artinya apa ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya udah pakai bahasa apa? Bahasa daerah, bahasa Sumatera lah, bahasa yang Bahasa asal. bahasa asal. Oke, bahasa asal ya. Apa nih? Untuk nyampaikan apa ini? Enggak, closing aja. Closing Kita aja. pamit. Oke, kita galau pamit. Cak kelawe yang pacak iso kita sampai ke ngan kawan-kawan yang nonton kok. Cuman ya, dak baca mendak ngomong sama wong dewek tuh. Empek-empek. Enggak gitu. Gak tahu, gue taunya empek-empek. Betul, gak tahu emang empek-empek kan Sumatera Selatan. Oke deh, kira-kira itu aja yang sudah di share sama Mas Anwar sama Mbak Egi. Betul. See you next time and we are signing out. Bye. Terima kasih. Nah. Bye. Resiko, you know.